Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova. Di sini Nova akan memperkenalkan kalian seputar ablasi tiroid radioaktif iodium 131 di kedokteran nuklir. Ablasi tiroid radioaktif iodium 131 merupakan salah satu metode pengobatan atau terapi di kedokteran nuklir dalam penanganan kanker tiroid yang bertujuan untuk menghilangkan seluruh sisa jaringan kelenjar tiroid yang menunjukkan sifat keganasan. Terapi ini diberikan 3-6 minggu setelah operasi. Terapi iodium 131 menggunakan obat radioaktif yang nantinya dimasukkan ke dalam tubuh pasien dengan cara diminum. Tetapi tenang saja, obat ini tidak ada rasanya loh, sama seperti air mineral. Untuk meminumnya pun ada caranya loh. Pertama-tama gunakan sarung tangan yang sudah disediakan, lalu buka tabung yang berisi obat radioaktif. Ambil obat radioaktifnya dan buka tutup obatnya. Kemudian diminum hingga habis. Jangan lupa hati-hati ya, dan usahakan untuk tidak tumpah. Kemudian bilas botol obat radioaktifnya menggunakan air yang berada di spet. Kocok lalu minum. Ulangi hingga air yang berada di spet habis. Kemudian botol obat radioaktif dikembalikan ke dalam tabung dan jangan lupa untuk ditutup kembali. Lalu minum air mineral minimal 3 tegukan. Setelah itu, lepas sarung tangan dan buang di tempat yang sudah disediakan. Jangan lupa cuci tangan dengan menggunakan sabun sampai bersih dan keringkan menggunakan tisu. Jangan lupa dibuang ya. Kemudian masuk ke dalam ruangan pasca tindakan dan menunggu selama 1 jam hingga dosisnya berkurang dan diperbolehkan untuk pulang. Oh iya, terapi iodium 131 ini memerlukan beberapa persiapan loh. Yang pertama, pasien terapi iodium 131 diharuskan untuk menghentikan konsumsi hormon tiroid 2-6 minggu sebelum terapi dan diharuskan untuk menghentikan konsumsi obat, mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang mengandung iodium 2 minggu sebelum melakukan terapi, serta diharuskan untuk cek laborat 1 minggu sebelum terapi. Jika pasien baru menjalani operasi, maka harus membawa hasil pemeriksaan laborat terkini, laporan operasi, dan hasil pemeriksaan jaringan. Pasien wanita dipastikan tidak dalam keadaan hamil ya. Sebelum pemeriksaan, pasien diharuskan untuk berpuasa 6 hingga 8 jam. Tetapi jika lupa untuk berpuasa, maka pemeriksaan diundur sampai 6 jam setelah makan terakhir. Pasien juga akan mendapatkan penjelasan dari dokter seputar pengobatan iodium 131 dan pasien harus menjelaskan jika ada riwayat penyakit penyerta. Dan pasien diharuskan untuk menandatangani surat persetujuan pemeriksaan sebelum pemeriksaan dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama pemeriksaan berlangsung dan setelah pemeriksaan selesai. Karena faktanya, penggunaan obat radioaktif pada pasien dapat memaparkan paparan radiasi dari dalam tubuh pasien loh. Jadi kita perlu menerapkan prinsip-prinsip proteksi radiasi untuk mengurangi pengaruh dari paparan radiasi ini. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat pemeriksaan berlangsung. Yang pertama, khusus pasien non-kooperatif harus didampingi oleh pendamping pasien ya, agar pasien merasa nyaman dan aman selama proses pemberian terapi untuk menghindari adanya tumpahan atau kontaminasi radioaktif. Dalam pelaksanaan tindakan, petugas dan pendamping pasien diharuskan menggunakan alat pelindung diri berupa apron atau baju pelindung diri. Setelah pemberian obat radioaktif, jangan lupa untuk banyak minum ya, agar dapat buang air kecil secara terus-menerus hingga dosisnya berkurang. Dan jika ingin buang air kecil, harus di toilet khusus pasien kedokteran nuklir ya. Sebelum pasien diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan pemeriksaan, pasien akan diperiksa dosis radiasinya dengan menggunakan survei meter dengan jarak 1 meter untuk memastikan pasien aman untuk dipulangkan. Jika sudah diperbolehkan untuk pulang, sementara waktu pasien harus menghindari kontak langsung dengan ibu hamil, anak-anak, keluarga, dan masyarakat umum. Dan untuk ibu menyusui, setelah pemeriksaan terapi selesai, sementara waktu menunda menyusui hingga dosis yang ada di dalam tubuh berkurang, kurang lebih 7 hari setelah pemeriksaan selesai. Jika ingin buang air kecil, harus di toilet yang terpisah atau menyiramnya dengan banyak air, sehingga radiasi yang terbuang melalui kencing tidak beresiko untuk orang-orang sekitar. Nah,
Tadi itu adalah beberapa proteksi radiasi yang harus dilakukan pasien ablasi tiroid radioaktif iodium 131. Pesan dari Nova, jangan lupa selalu lakukan proteksi radiasi selama pemeriksaan dan setelah pemeriksaan sampai dosisnya berkurang agar kita dan lingkungan sekitar kita tetap terjaga. Terima kasih, semoga bermanfaat dan lekas sembuh. Bye-bye.